Benar, ketika kita melakukan ta'aruf itu bisa lebih detail infonya. Wow, malah lebih detail. Lebih detail. Dan pertama ketika ta'aruf harus ya kita selesai dengan diri kita dulu. Kita ini siapa? Agar kita nanti kan saat ta'aruf kita nyari pasangan yang seperti apa. Kalau nggak selesai, gimana? Kita nggak tahu kebutuhan kita. Kemudian di situ ditulisin kriteria dan lain sebagainya. Dan cara yang paling kece saat ini, yang paling oke dan udah terbukti lah ya, terbukti dalam arti banyak jadi wasilah banyak orang ya pakai proposal. Yuk teman-teman, temukan keberkahan cinta bersama saya di channel Yosi Almuzani Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman pejuang sah ya, pejuang halal. Jadi berjumpa lagi dengan kami, saya Aziz Mutakin dan saya Yosi Almuzani. Kami berdua mau ngobrolin tentang kali ini tentang ada apa dengan ta'aruf. Karena teman-teman saya itu kok masih tanda tanya, apa itu ta'aruf, ta'aruf itu apa dan bagaimana, itu kan kita perlu berdalam lagi, perjelas. Dan katanya sebenarnya kan ta'aruf itu simple. Yes. Dan banyak teman-teman, wah ta'aruf ribet gitu kan. Ya dari situ kita mau ngobrolin nih sama Ustaz Yosi. Oke. Sebenarnya apa sih ta'aruf itu, Tad? Oke, jadi gini teman-teman, kalau bicara tentang ta'aruf simpelnya ya kenalan. Tapi memang bos, bedanya kenalan yang biasa dengan ta'aruf itu memang beda goalnya saja. Ya kan, kalau ta'aruf goalnya ya merit, bukan coba-coba ya kan, bukan main-mainan, tapi memang tujuannya udah ke arah yang serius. Karena kenapa? Ketika goalnya nggak jelas, itu benar-benar kegagalan itu. Walaupun ta'aruf pun ya cuma ketemu ya kan. Kalau sudah titiknya itu udah meet up atau bahasanya itu nador kan, jarang yang sampai berhari-hari, paling 2 jam itu ya menimbulkan kesan sing gimana gitu ya. Kalau dia tidak siap menikah. Terus kalau yang di umum itu masyarakat pada umumnya itu teman-teman itu, mohon maaf ya, apa istilah yang sudah beredar kan pacaran, itu apa berbedanya? Ini guys. Jadi kalau kalau yang namanya ta'aruf ini kan intinya bagaimana kita ngenal seseorang, tetap ada batasan-batasan. Pacaran kan juga ngenal. Yes. Terus gimana ini? Ya intinya kalau karena gue Muslim, gue Islam, jadinya memang ya harus ada batasan-batasan. Ya ada batasan-batasannya, ada rule of the game-nya lah. Nggak mungkin. Jadinya ibarat kata kan, kalau pacaran ini kan ya maaf dikata ini ya ibarat kalau kenal topengnya doang. Jarang banget nih orang yang pacaran sampai nanyain gimana visi misi untuk kan, yang mesti sepele yang disampaikan. Kalaupun mau nanya utangmu berapa dan lain sebagainya, kan nggak enak forumnya. Sebenarnya apa benar yang ada pernyataan seperti ini? Selalu ada pihak yang dirugikan, terutama yang pihak wanitanya. Apakah benar? Yang mana ini? Tentang pacaran. Oh alah. Ya kalau saya sepakat. Kenapa bisa terjadi? Karena kan ketika sampai keterlaluan atau bahasanya kebablasan, nggak ada remnya blong itu kan, yang ada tanda fisiknya kan cewek selalu. Ya kan? Kalau yang laki enggak ya? Ya enggak lah. Gimana? Maksudnya yang kelihatan banget lah, kan ya terutama perempuan. Dan kadang-kadang ya terjadi kalau di dalam pacaran itu tetap perempuan
selalu menjadi objek, kalau nggak ditembak digantung. Oh. Kan rasanya juga gantung, kemudian ditembak, sakit. Udah, kalau pilihannya nggak ditembak, digantung. Wah, sakit bener-bener. Iyalah. Apalagi perasaannya ya. Jadi itulah kenapa kita memilih ta'aruf. Ya, kalau bahasa simpelnya, kalau ta'aruf karena kita pakai caranya. Ya, pakai caranya langsung aja. Itu pasti bergaransi. Kalau Allah sudah bilang bergaransi, ketika ada yang bilang, tuh gue pakai ta'aruf, nggak nikah-nikah dan lain sebagainya, itu oknum saja, dan itu ya ujian, ya kan? Atau orang memang belum terlalu paham. Kan masalah domain hasil ini kan Allah, tapi tugas kita adalah ya udah bilangnya jalannya ta'aruf, udah tugas kita adalah berusaha dengan terbaik di situ. Jadi garansi dan tidak bergaransi. Masuk milih yang nggak bergaransi, bos. Tapi saat prosesnya ini, apakah juga dapat nilai kebaikan? Oh, dapat lah, jelas. Setiap apapun yang diniatkan lillah, kepada Allah, billah, fillah, ya tetap semuanya. Tidak hanya, kalau saya nggak mengartikan dapat kebaikan saja, hadiah-hadiah juga akan didapati. Wow, hadiah-hadiah. Apa itu hadiah? Hadiahnya adalah benar-benar kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan saat kita masih sendiri. Logiknya jomblo nggak bisa. Contoh, kalau udah pacaran kan ya wis ketemuan, sering ketemuan. Nah. Ibarat strumnya itu udah ngeluh lah, udah habis. Bahkan banyak ngungkit-ngungkit saat dulu. Kalau yang fresh dan lain sebagainya kan luar biasa. Dan yang namanya ini bos, kalau nanti udah menikah, satu hal yang benar-benar maksudnya tidak dianjurkan ada di dalam pernikahan adalah sok kenal dengan pasangan. Nah, kalau sok kenal dengan pasangan terus ngapain ta'arufan lagi kan? Padahal ta'arufan itu kan selamanya kan saat pernikahan. Ya, kalau sok kenal aku udah tahu, padahal kan manusia terus berubah dan terus berproses. Yes. Oke. Nggak bisa disamain hari ini sama 10 hari ke depan sama, nggak, mesti ada perbedaan. Oke. Terus siapa saja nih yang boleh ta'aruf ini? Ya tentunya kalau yang boleh ta'aruf ya seluruh manusia, bos. Semuanya. Kalau maksudnya ta'aruf itu berkenalan ya semua manusia. Tapi kalau dalam konteks Islam ya tentunya ya seluruh umat Islam, seluruh hambanya Allah Subhanahu wa taala ya boleh semua ta'aruf. Kalau khusus untuk yang memang untuk memperjuangkan pejuang halal lah, untuk kepernikahan maksudnya. Itu kapan saat yang tepat? Saat yang tepat ketika di dalam diri seorang tersebut tersimpan atau sudah benar-benar bagaimana ada muncul predikat kedewasaan. Karena yang mau merit ini, yang mau nikah, yang mau rabi bahasanya Solo itu adalah bukan terkait usianya saja, bukan terkait umurnya, tapi terkait kedewasaan. Nggak bisa langsung pukul rata umur 19-20 itu belum masih unyu-unyu, masih belum deh, nggak bisa, bos. Ada juga yang udah lebih dari itu malah masih kekanak-kanakan. Ya nggak kekanak-kanakan lah, intinya masih agak bingung gitu. Maju mundur cantik ya. Oke lah, terus sebenarnya ta'aruf ini bisa dilakukan di mana saja atau ada tempat tertentu atau gimana? Paling safety, paling aman itu adalah di tempat mak jumlahnya, di tempat broker cintanya. Ada pihak ketiganya? Iya harus. Oke. Kalau nggak ada pihak ketiga ini sama aja pacaran. Itulah ada yang bilang pacaran syar'i. Oh, pacaran syar'i. Dibuka dengan bismillah, akhiri dengan jadinya ibarat kata ya, ibarat apa ya, jangan selalu mengartikan pacaran itu teman-teman dengan yang malam mingguan dan lain sebagainya.
PDKT bicara agama kadang-kadang juga bisa jadi modus, Bos. Padahal berduaan. Iya. Okay. Itulah. Berarti kayak gitu dilarang dong berarti. Yang mana? Berduaan kayaknya ngobrolin tentang. Iyalah. Pokoknya apa ya, merasa kuat dalam urusan cinta atau sok kuat dalam urusan cinta mesti ambiar. Kalau bahasa kita di Solo ini ambiar. Ambiar. Karena pertama ya zuyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Jadi lawan jenis, Bos. Susah itu. Makanya kita banyak berlindung, minta ditemani Allah di urusan cinta, asmara dan kasih sayang. Walaupun kelihatannya syar'i ngomongin hadis, kajian gitu, kalau berduaan belum tentu. Tetap. Belum tentu itu maksudnya adalah ketika berduaan ini kan udah khalwat ya. Udah khalwat. Ya siapa sih, Bos ya? Kalau you masih cowok normal, lihat cewek yang cantik kan saya langsung astagfirullah Ustaz, langsung la haula wala quwata illa billah. Iya oke lah, gue husnudzon percaya, tapi itu mesti ada ketergodaan karena setan benar-benar ya bersumpah akan goda kita. Kalau masih pengen merit, tetap bagaimana caranya tetap terpleset. Oke. Berarti walaupun ini menjadi satu alasan juga ya, walaupun itu suatu pembahasannya kajian atau hal yang baik lah, itu pun tetap nggak bisa berduaan ya. Iya. Nah, oke, ini kalau begitu tahapan atau bagaimana nih? Kalau udah tahu nih, oke berarti nggak boleh berduaan, udah saatnya, udah ngebet banget gitu kan. Ini berarti tata caranya gimana nih? Baiknya lah, step by stepnya lah. Ya, step by stepnya tentunya teman-teman yang perlu difahami kaedahnya, yang namanya ta'aruf ini bukan kayak membeli kucing dalam karung. Bahkan ya saya nggak jamin, tapi saya ngalamin dalam arti karena sering nyomblangi, itu benar-benar ketika kita melakukan ta'aruf itu bisa lebih detail infonya. Wow, malah lebih detail. Lebih detail. Dan pertama ketika ta'aruf harus ya kita selesai dengan diri kita dulu. Kita ini siapa? Agar kita nanti kan saat ta'aruf kita nyari pasangan yang seperti apa. Kalau nggak selesai, gimana? Kita nggak tahu kebutuhan kita. Kemudian di situ ditulisin kriteria dan lain sebagainya. Dan cara yang paling kece saat ini, yang paling oke dan udah terbukti lah ya. Terbukti dalam arti banyak jadi wasilah banyak orang ya pakai proposal nikah. Atau CV lah bahasanya. Kurikulum vitae. Tapi nggak singkat amat. Zaman dulu ada yang cuma selembar di wadai amplop. Ini apa? Nikah masa di wadai amplop, buset. Jadinya ini yang apa namanya ya model intinya agak model. Tapi kalau sekarang kan banyak udah software, Bos. Pakai software, jadi di situ contoh-contoh nih ya. Kenapa saya bilang bisa lebih detail? Misal di situ ada 4 bersaudara. Adiknya ternyata SMP-nya di daerah Klodran misalnya nih. Udah jemput aja, diajak makan mie, pulsanya dibanyakin, tanya adik ya kakaknya ini ya di rumah seperti apa? Itu keluar semua. Boleh ya gitu ya? Boleh, kenapa enggak? Kalau anaknya mau. Iya, makanya itu kan dengan bagaimana kita menghappykan jiwa adiknya dulu. Kan niatnya adalah ketika kita sudah melihat informasi terkait kebaikan orang itu kan kita cross check. Loh, ta'aruf itu ya, atau yang kalau yang kita omong ini ngarahnya ke nador itu adalah bagaimana kita cross check ya. Cross check dan bagaimana kita juga mantepin. Cross check dan mantepin lagi. Karena ada yang nikah nggak pakai nador, langsung dilamar aja, dan itu nggak masalah karena sudah mantep. Iya, tapi kalau gue nyaranin ke lo teman-teman semua, gunain aja. Oke. Biasanya isinya itu data diri lengkap plus ada fotonya nggak? Ada lah. Ada ya. Kalau nggak ada foto biasanya cowoknya pusing. Gue langsung ngomong aja. Lihat coba cowok itu kalau udah dikasih foto di depan, makanya saya selalu bilang
foto itu di bagian halaman paling belakang. Kalau udah di depan cowok itu langsung bilang, insya Allah mas, siap, insya Allah tat, ya aku yakin ini jodoh anak kebetulan itu lah. Tapi giliran agak kurang srek, good lookingnya tidak sesuai dengan dia, langsung wah ini kurang. Padahal belum baca itu, yang lain-lainnya belum dibaca. Data dirinya belum dibaca. Iya. Itu udah langsung sumbu pendek. Nyimpulin masuk nggak masuknya dan aduh. Kayaknya teman-teman ada yang kayak gini. Oke, jadi kesimpulan atau rangkumannya deh. Untuk tata cara dari ta'aruf sampai nador nih, langkah pertamanya apa, keduanya apa, gimana tuh? Ya udah teman-teman, jadi yang pertama adalah terkait kesiapan diri kita dulu. Syarat untuk nador, untuk ta'aruf lah bahasanya kan panjang, ta'aruf ini panjang, itu adalah Anda beneran siap nikah, bukan hanya merasa siap atau dikira siap. Kan kalau dikira siap kan opininya orang-orang kan yang tahu kesiapan kita, Bos. Ya. Dan bagaimana teman-teman minta pendapat lah sama ibu, sama mama, sama papa, sama kakak, sama guru ngaji atau guru apa, ya itu benar-benar pertimbangannya seperti apa. Dan tentunya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala petunjuk untuk apa, ya Allah, gue beneran siap nggak? Karena di dalam penjemputan ini, di dalam ta'aruf ini kan nggak langsung, kadang-kadang goal, Bos. Kadang-kadang ada termehek-meheknya, ada ku menangis ya, itu ada ku menangis ya. Ada dramanya ya. Iya, ada dramanya. Makanya kalau udah minta izin Allah Subhanahu wa taala, minta diberikan pemantapan itu. Nah, setelah itu baru nulis proposal ta'aruf, proposal nikah ya, CV tadi, ya. Bahasanya biar enak CV. Dan setelah CV baru teman-teman ketika udah cocok semua baru meet up, ketemuan. CV-nya itu diberikan kepada pihak ketiga atau murabinya, mak comblangnya, bisa ustadz ya, apapun itu, kakak tingkat. Penting orang yang benar-benar kalau udah mak jomblang sarannya udah nikah, guys. Nah, ini takutnya kalau yang ya memang kalau perjomblangan boleh dilakukan oleh siapapun, yang belum nikah kan boleh. Tapi kalau sudah sampai ketemu, sudah sampai nador, udah meet up, gue anjurin, udah wis wae, nantilah kapan-kapan kita bikin podcast lagi. Allah. Itu harus disarankan banget yang udah nikah. Karena kalau yang belum nikah takutnya telikung sendiri. Oh, bisa menelikung itu. Kalau nggak ditelikung biasanya yang ta'aruf sama kita kok tipeku yang brokeri ya. Oh, itu kan bahaya, Bos. Malah yang dapat mak comblang ya. Nah, ya itu walaupun sebenarnya ya memang kalau bicara takdir ya jodohnya, tapi kan sakit, drama lagi, ku menangis lagi. Ku menangis. Berarti tadi langkah pertamanya persiapan diri, keduanya persiapan secara CV ya, materinya ini otomatis udah dua persiapan udah ada, baru mencari murabi atau kakak tingkat lah atau ustadz yang disebut mak comblang itu. Terus nanti biar ditukarkan sama. Dan intinya kan enak kalau pakai CV ini. Ketika kita kan udah baca, setelah baca itu kan kadang-kadang srek gitu. Tapi sreknya ini biar jadi bener-bener srek beneran harus di cross check, di-cross-checknya di rumahnya dia, tanya sama anak kecil, anak muda dan orang tua itu terkait dia seperti apa. Jangan telan mentah-mentah, Bos. Walaupun di situ udah ada tulisannya. Makanya di dalam ta'aruf itu bener-bener ada sisi-sisi ketawakalan yang luar biasa. Makanya teman-teman ketika sudah seperti itu kan enak kan, kalaupun nggak cocok pun ya itu ya kan belum ketemu. Betul. Iya kan? Iya. Jadi ingat memang Bos, cowok itu milih. Kalau cewek tugasnya ya ngiyain atau nolak. Di ta'aruf ini berarti cukup aman istilahnya, kalau cocok itu memang benar-benar bisa lanjut. Pun kalau enggak pun enggak ada rasa sakit hati. Tapi tetap sakit sih. Tetap sakit, tapi
lebih apa ya? Kalau karena bergaransi Allah lebih campur tangan. Dan sangat campur tangan karena sesuai rule of the game-nya. Dan apa namanya, kalau di dalam apa tadi, di dalam ta'aruf aman atau enggak tergantung brokernya, Bos. Kalau brokernya macam belangnya tadi. Iya, makanya ini kadang-kadang mungkin perlu nanti kita bahas bagaimana mak comblang nador atau ta'aruf ini certified. Iya. Karena ada loh yang ketemuan meet up ya kan, mau ya ikhtiar menjemput jodoh malah terjadi ceramah Assalamualaikum alhamdulillah. Jadi kan harusnya kan banyak ngobrolnya antara yang mau nikah itu malah kayak pengajian. Nah ini kan kadang-kadang repot, harus batasi juga itu sih. Jadi tahapannya itu nanti kalau udah meet up ternyata deal, setelah istikharah juga ya sudah tinggal dilamar, setelah lamaran merit. Oke. Itu simpelnya sih. Dan teman-teman kalau pengen lebih dalam lagi ya bisa kita belajar di klinik nikah, ada kuliah pranikahnya, bisa belajar di sekolah cinta juga. Ya. Oke. Jadi itu tahapan-tahapan dari ta'aruf ya. Ya, simpelnya. Simpelnya. Kalau kita kan ngobrol santai nih. Ya bisa dilanjutkan nanti. Kalau tadi tentang mak comblangnya bagaimana, terus nanti mungkin bisa di CV-nya atau bagaimana. Pokoknya intinya pantengin channel ini terus, share ke semuanya ya. Dan insyaallah ketika manfaatnya, impactnya itu impactful bener ya, kita insyaallah akan terus ya membahas hal-hal yang perintilan yang kecil-kecil yang enggak terbayang akan kita bahas. Pokoknya terkait cinta, kasih sayang, pernikahan dan keluarga. Asik. Baik sahabat pejuang halal ya, pejuang syah ya. Jadi terima kasih Ustadz waktunya. Jadi kita lanjut lagi nanti di pertemuan berikutnya atau episode berikutnya lah. Nanti kita bahas yang tadi menjadi PR. Pokoknya pantengin terus di channel ini. Kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.